Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri orang yang bertakwa selalu memperhatikan keadaan dirinya dan keadaan umatnya. Orang bertakwa yang dipikirkan adalah dirinya ini menuju kepada rahmat Allah atau justru menuju kepada laknat Allah. Makin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya makin jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga memikirkan umat. Umatnya ini betul-betul umat yang sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kaulah sebagai umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi. Ataukah justru umat ini umat yang melahirkan banyak masalah? Umat bukan sebaik-baik umat, tapi sejelek-jelek umat. Nah, dia selalu memikirkan. Kemudian, setuju atau tidak setuju, para ulama, para pengamat, para tokoh masyarakat muslim yang berakal sehat dan jujur, setelah melihat umat di zaman sekarang, mereka berani mengambil satu kesimpulan, bahwa umat ini mundur, kalah, terbelakang, dan terjajah. Ini kesimpulan yang jujur. Kesimpulan yang keluar daripada pemahaman yang benar, kejujuran, dan kejujuran. Adapun kalau ada orang yang sekarang mengamati umat, kemudian mengambil satu kesimpulan, umat ini baldatun, thayyibatun, warobun ghafur, gemah lipa lojinawi, tutwuri handayani, hono coroko, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Jelas ini berangkat daripada kebodohan atau ketidakjujuran. Jadi terjadi satu kesenjangan. Perhatikan, kesenjangan antara umat terdahulu atau di dalam bahasa istilah dinnya as-salafuna as-saleh, pendahulu-pendahulu yang soleh, dengan umat-umat sekarang al-khalaf. Kalau sekarang ini khalaf, kalau dulu salaf. Terjadi satu kesenjangan yang amat sangat jauh. Ini kesimpulan yang jujur. Mereka terdahulu mulia, maju, memimpin, membawa umat ke jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Tapi sekarang mundur, terbelakang, terjajah, banyak maaf, ini kalimat yang paling indah, terhina. Setuju? Nah, apa sebabnya? Nah, ini harus dipikirkan oleh orang-orang beriman. Apa sebabnya? Alhamdulillah sudah dipikirkan oleh para ulama-ulama yang lurus. Apa sebabnya terjadi kesenjangan yang amat sangat jauh? Kitabnya sama, Rasulnya sama, sholatnya sama. Kalau haji sama-sama ke Mekah, yang keluar dari mulutnya sama antara umat sekarang dengan umat terdahulu. Tapi kok terjadi kesenjangan yang amat sangat jauh? Apa sebabnya? Diteliti. Akhirnya para ulama mengambil kesimpulan. Di antara kesimpulannya adalah umat terdahulu akidahnya benar. Mereka maju karena akidahnya umat sekarang sebab utamanya mundur, akidahnya tidak benar. Akidahnya tidak. Mereka yang berakidah benar mengguncang dunia, ya.
mengguncang segala-galanya. Saya ambil satu contoh. Junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya benar. Coba lihat. Ya. Dari manusia yang paling dicintai. Nggak, kita di hadapan umat, Rasulullah lebih dicintai daripada umat mencintai kita. Pemuda yang paling disegani. Pemuda yang paling kaya. Antum tahu mahar yang diberikan oleh Rasulullah untuk menikahi Khadijah, mahar yang paling mahal yang pernah dikeluarkan oleh bangsa Arab di masa itu. Tetapi karena dia mempunyai akidah yang benar, terguncang seluruh-luruhnya, berubah segala-galanya. Pada saat dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, saya punya akidah yang benar. La ilaha illallah. Dari manusia yang disayangi menjadi manusia yang paling dibenci. Diusir, diancam, dibunuh, dan mau dibunuh. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim. Orang apa? Pemuda yang paling disegani. Bapaknya tokoh yang paling disegani. Menteri agama mungkin sekarang. Yang buat patung. Ada apa-apa, Raja Namrud berkonsultasi dengan bapaknya. Sekali dia mengeluarkan syahadat. Ini awal dakwanya, bukan di akhir dakwanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terguncang segala-galanya. Dari manusia yang paling dicintai menjadi yang paling dibenci. Bahkan mendapatkan satu hukuman yang paling kejam di masa itu. Dibakar hidup-hidupnya. Contoh yang ketiga, Ashabul Kahfi. Saya pelajari sejarah Ashabul Kahfi. Ternyata dia bukan pemuda sembarangan. Mereka orang-orang yang berada di sekitar raja pada saat itu. Tokoh masyarakat. Ya. Eselon pertama. Para menteri-menterinya. Sekali dia bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ya. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam satu ayatnya. Coba kita ulang. Surat 18. 13 sampai 14 ya. Coba baca. Nahnu naqus alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ila akhir. Mulai 13 kah? Mulai 13 kah? Atau sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu tidak berkata, ya Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru selain Dia. Sungguh kalau kamu berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan. Nah, mereka ini bukan nabi, Pak. Laisar rasul, bukan rasul. Pemuda, tokoh masyarakat, eselon pertama di sekitar raja. Tapi dia punya akidah. Pada saat akidah dia ucapkan dan dia landaskan aktivitas perjuangannya di atas akidah tersebut, apa yang terjadi? Mengguncang alam semesta. Apa yang terjadi? Hukum alam pun menjadi berubah. Orang biasanya menurut hukum alam 70 tahun, 80 tahun, tua, mati. Dia 300 tahun kurang lebih tidak mati-mati. Waktu pun tunduk kepada dia. 300 tahun tidak mati-mati. Kenapa? Akidahnya benar. Nah, Iwan Fiddin Rahimakumullah, kemarin pada saat kajian di sini saya mengajarkan tata cara
Wudu yang benar, supaya fikih kita benar, ibadah kita benar. Sekarang saya akan menyampaikan akidah yang benar seperti apa. Akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi yang lain. Akidah yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Dan akidah ini tidak harus dimiliki oleh para nabi. Selain nabi pun bisa. Contohnya Ashabul Kahfi. Kita pun bisa. Makanya Rasulullah bersabda, ya, jadi yang penting kita harus tahu ilmunya. Apa itu akidah yang benar? Karena Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia faham terhadap la ilaha illallah, masuk jannah. Ustaz, orang baca la ilaha illallah tapi dia nggak faham, nggak masuk jannah. Lo ahli neraka itu banyak orang Islam, kan? La ilaha illallah hafal. Bahkan dia baca la ilaha illallah bisa beribu-ribu kali. La ilaha illallah. Bisa. Bisa. Di rumahnya ada kaligrafi la ilaha illallah. Di dalam kaosnya ada tulisan la ilaha illallah. Tapi dia nggak paham. Sekarang mari kita pelajari pelajaran akidah yang paling mendasar. Apa sebenarnya makna la ilaha illallah? Oke. Dihapus. Iman fillah rahimakumullah, banyak maaf saya mengulang pelajaran kelas 1. Kalau kita belajar akidah ini pelajaran kelas 1, ya. Apa makna la ilaha illallah? Saya tulis la. Kenapa kita mengulang pelajaran kelas 1? Karena kita melihat satu kenyataan, umat hari ini hina. Setuju, Pak? Betul setuju? Terjajah, setuju? Kalaan, wedian, betul ya? Kenapa? Sementara yang memiliki la ilaha illallah di masa lalu memimpin dunia, terjadi satu kesenjangan, bukan bainas sama wal ard, tapi bainas sama wa subur. Kesenjangan yang amat sangat jauh. Ada apa? Kata ulama, la ilaha illallahnya enggak benar, akidahnya enggak benar. Bagaimana akidah yang benar? Mari kita teliti. Ya. La ilaha bagi yang sudah dapat, ya ulangan, ya pengulangan harus diulang. Di sini ada 3 kata selain Allah, ya, yang harus kita garis bawahi. Yang pertama la. Yang pertama la. Yang kedua ilah. Yang ketiga illah. Ini perlu diketahui. Musibah kalau kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nggak tahu kata per kata. Oke. Mari kita lihat. La artinya apa? Ini dalam nahwu shorof dikatakan la nafi atau nafyun, ya. Saya tulis dulu nafyun. Nafyun ini bahasa Indonesianya penafian, peniadaan, peniadaan. Maka la artinya pokoknya tidak ada. Saya tambahkan pokoknya. Pokoknya tidak ada lagi. Pokoknya tidak ada lagi. Peniadaan nafyun. Nafyun itu dinafikan. Hilang semuanya. Pokoknya tidak ada. Makanya ini disebut nafyun. Kemudian ilah. Saya pernah sampaikan, saya ulang kembali. Bapak-bapak sekalian, apa makna ilah? Mohon dicatat baik-baik, dihafalkan,
didiskusikan, diajarkan, didiskusikan antara suami dan istri di rumah, bapak dan anak, ya, anak dan bapak, kawan sesama masjid, ya. Mari kita lihat, ila artinya, perhatikan, saya ulang kembali, apa itu? Saya tulis bahasa Arabnya, ma'bud. Yang kedua, muto'. Yang ketiga, syari'. Saya artikan dalam bahasa Indonesia. Ma'bud artinya apa? Yang diibadai. Ibadah. Yang kedua, muto'. Yang ditaati. Pahamkan, rasakan, maka sejak hari ini kita harus paham ini, kita sudah punya pemahaman seperti pemahaman mereka yang terdahulu. Yang ketiga, pembuat hukum. Maka pada saat kita mengatakan pokoknya sejak hari ini, pada saat saya mengucapkan la ilaha illallah, di muka bumi ini tidak ada lagi yang diibadai. Tidak ada lagi yang ditaati. Tidak ada lagi yang membuat hukum. Illa kecuali. Illa ini kata ulama namanya isbat. Tulis. Perlu tahu istilahnya. Ya, isbat. Isbat. Apa itu isbat? Isbat itu artinya adalah penetapan. Artinya dalam bahasa Indonesia, kecuali dan hanya. Kecuali dan hanya. Oke. La ilaha illallah. Hari ini saya bersaksi, pokoknya tidak ada lagi yang diibadai, tidak ada lagi yang ditaati, tidak ada lagi yang membuat hukum di muka bumi ini sejak hari ini sampai selama-lamanya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini ini diucapkan oleh seseorang, dunia berguncang. Apa kata Abul A'la Al-Maududi? Kalau orang benar dengan syahadatnya, dia akan menjadi orang yang paling merdeka di muka bumi ini. Cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin syahadatnya orang ngerti, lata. Kalau dia paham, terguncang semuanya. Mari kita baca satu ayat. Pak, kenapa Ustadz Abu tidak mau keluar dari penjara? Sudah tua ya, 81 tahun. Antum tahu penyakitnya serius. Sini bengkak. Jadi peredaran darah di kakinya itu terganggu. Tidak bisa naik ke atas atau tidak bisa turun ke bawah. Kemudian juga punya sakit pinggang yang cukup kronis. Itu kalau duduk dulu ya, mungkin sekarang agak sembuh. Dulu kalau duduk harus di atas ban dalam. Dan beliau punya penyakit mah kronis. Umurnya 81 tahun. Pakai tungkat. Tidak ada yang paling disukai oleh beliau kecuali kembali ke rumahnya, ketemu anak istri. Tapi karena beliau punya pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah. Jangankan tinggal di penjara, di padang pasir saya siap dengan la ilaha illallah. Apa artinya kemerdekaan? Apa artinya jumpa anak istri? Apa artinya tidur di kursi empu di rumahku kalau aku menciderai la ilaha illallah? Dia paham betul la ilaha illallah.
Tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diibadahi, dan tidak ada lagi yang membuat hukum kecuali Allah. Nah, saya pernah sampaikan ayatnya, ini ayat yang sangat dasar. Ibu-ibu wajib hafal. Minggu depan tidak ada pengajian kecuali hafal. Bapak-bapak, ketua kelas, ayat ini kudu hafal. Ya, ayat apa itu? Jangan dihapus dulu. Nih, buka surat 43. Saya kan pernah sampaikan, orang yang belajar itu yang bagus, diantaranya dia harus menghafal apa yang dia belajar, ya. Ini harus hafal. Baca artinya. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Mari kita lihat, Pak, perhatikan ayat ini. Tidak paham terhadap ayat ini, kita akan terjerumus kepada satu pemahaman yang paling sesat. Cuman pemahaman sesat ini nampak bukan kesesatan karena dikemas dengan kemasan yang indah. Karena tidak paham terhadap ayat ini. Pemahaman yang sesat ini sekarang ini sedang menjamur di muka bumi. Namanya sekularisme. Kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Di antara anaknya demokrasi. Mari kita lihat. Nih. Satu. Ayat ini mengajarkan satu. Allah adalah ilah. Yang diibadahi, yang ditaati, yang membuat hukum. Fis sama, di langit. Wa fil ard, di bumi. Siapa yang diibadahi di langit dan di bumi? Allah. Yang ditaati di langit dan di bumi? Allah. Yang membuat hukum di langit dan di bumi? Allah. Muncul ajaran namanya sekularisme. Sekuler. Mereka mengatakan, iya, Allah ditaatin, cuman di langit tok. Allah diibadahin di langit. Allah membuat hukum di langit, terus di bumi. Tidak ada Allah. Yang ada kami yang membuat hukum. Kami yang harus ditaati. Kami yang harus diibadahi. Sekuler. Sesat. Syirik. Cuman kelihatan tidak syirik sekarang ini. Dikemas dengan kemasan indah. Mereka mengklaim itulah produk zaman modern yang paling maju. Dan anaknya banyak, diantaranya demokrasi. Demokrasi juga punya pikiran seperti itu. Perhatikan. Jangan terus, pokoknya saya ikut demokrasi. Sebentar bro. Muslim tidak boleh ikut-ikutan. Harus tahu ilmu. Pokoknya saya demokrasi. Hari ini tidak demokrasi. Sebentar. Demokrasi mempunyai satu pemikiran. Allah hanya ditaati di alam. Diibadahi di atas langit. Membuat hukum di langit, di bumi bukan Allah. Siapa yang ditaati di bumi? Pemimpin manusia. Yang membuat hukum manusia. Allah orang payu. Allah Rasulnya Al-Quran diambil, dilempar ke laut. Syirikah? Ustaz Abu hebat. Satu orang, jangan-jangan peristiwa Ustadz Abu ini memang dibuat oleh Allah sekarang. Ada yang gerusa-gerusu akhirnya membebaskan dia. Memang diciptakan oleh Allah sebagai pembelajaran buat kita. Allah menunjukkan, ini loh orang yang bertauhid. Ini loh, sampean ini salah kabeh tauhidnya begitu loh. Ikuti dia. Tua rentah. Alhamdulillah saya pernah bukan satu majelis,
Ya, satu majelis saja. Ya. Satu majelis berkali-kali sholat di belakang dia dengan beliau. Pernah satu kamar 2 tahun. Satu, ya. Nah. Oke. Mari saya tunjukkan satu ayat. Ini ayat ini mengatakan. Dan ingat, hari ini orang kafir yang berkuasa, dengarkan ini penting. Amerika dan sekutunya menganggap sebagai satu kriminal yang paling besar. Apabila ada seorang muslim yang mempunyai keyakinan Allah ilah di langit dan di bumi, kriminal, maka disebutlah dengan istilah teror. Tidak boleh, kriminal itu. Kenapa? Karena akan merusak stabilitas kekuasaan orang kafir. Kriminal, dosa yang paling besar. Padahal Allah mengatakan itu amalan yang paling utama. Kalau tidak begitu syirik. Maka sebenarnya kekuasaan yang dibuat oleh manusia sekarang ini dengan kekuasaannya mengajak manusia untuk Mari saya tunjukkan satu ayat. Mainkan saya. Banyak maaf, ini ada, sudah pernah saya sampaikan, saya ulang kembali. Ya. Saya ulang kembali. Bisa dipahami? Mari kita tunjukkan satu ayat yang sangat dahsyat. Oke? 26 97 98. Dahsyat ayat ini. Pernah juga saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Ulang lagi. Akidah harus diulang-ulang. Baca. Ya. Mari kita lihat. Bu, Pak, untuk memudahkan pemahaman, ayat ini menceritakan tentang kondisi di neraka. Ini saya gambar neraka. Seret. Neraka ini menganut one gate system. Seperti perumahan mewah di Sidoarjo ini. Sistem satu pintu. One gate. Ayat ini menceritakan percakapan ahli neraka. Jadi ahli neraka ini lagi duduk-duduk cangkruk. Loh, bisa ke ahli neraka? Bisa cangkruk. Tapi cangkruknya penuh dengan darah dan air mata. Duka dan nestapa. Tak ada harapan. Tiba-tiba salah satu ahli neraka berdiri di tengah-tengah kawan-kawannya. Kemudian dia berkata, Allah in kunna lafi dhalalin mubin. Orang kalau masuk neraka itu jujur, Pak. Dia dengan segala kejujurannya dia mengatakan, Allah in kunna lafi dhalalin mubin. Jelas sambil menangis. Mengeluarkan air mata darah mungkin. Yang terjadi lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya lukiskan. Lu neraka ini berdarah-darah, panas membara. Tak ada harapan selama-lamanya menderita. Apa kata Allah? La yamutu fiha wala. Begitu dahsyatnya siksaannya sampai hampir-hampir mati. Tapi tidak dimatikan oleh Allah supaya merasakan siksaan. Bainal al-haya wal maut. Tidak dimatikan. Siksaannya dahsyat hampir mati, tapi tidak dibuat mati oleh Allah supaya dia rasakan dahsyatnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mari kembali kepada neraka. Tiba-tiba salah satu ahli neraka ini berdiri di hadapan kawannya sambil berteriak, dia berkata, Allah, demi Allah, kita ini manusia yang paling sial. Kenapa? Di dunia sesat, mati, masuk neraka. Seluruh harta kita, ibadah kita, kegiatan kita, anak kita, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kita masuk neraka. Kita inilah orang yang paling sial di antara orang yang sial.
Orang yang paling malang di antara orang yang malang. Pengakuan yang jujur. Kemudian kelihatannya rodok pinter titik dia nih. Dia mengatakan kepada kawan-kawannya, konco-koncoku, tahukah Anda kenapa kita ini malang hidupnya, sial di puncak kesialan, sesat di dunia, mati masuk neraka? Tahukah Anda kenapa? Loh, teman-temannya bertanya, terus kenapa? Dijawab oleh dia, rodok pinter titik. Mungkin ngaji tapi males. Ngaji tapi tidak mau mengamalkan. Tiba-tiba dia ancungkan jarinya, seret. Dia tunjuk ahli neraka yang ada di sini. Dia tunjuk. Tahukah Anda kenapa kami sesat di dunia, mati masuk neraka? Itnu sawwikum birabbil alamin. Karena kami menjadikan kau, temannya sendiri, ahli neraka, sama dengan Allah. Karena kami menjadikan kau sama dengan Allah. Saya buka tafsir. Sama dalam hal apa? Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan sama antara ahli neraka dengan Allah fil khalqi, dalam penciptaan. Kenapa? Karena ahli neraka yakin betul pencipta alam semesta hanya Allah, bukan manusia. Sama dalam hal apa? Saya buka tafsir. Semua tafsir, hampir semua mengatakan sama di dalam fitoah, dalam ketaatan. Atau dengan bahasa lain, kami masuk neraka karena kami menaati kau dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu sebab, satu saja, seseorang masuk neraka. Apa sebabnya? Ketaatan yang mestinya milik Allah diserahkan kepada manusia. Dan kebetulan manusianya masuk neraka. Serius. Jadi, Pak, ingat, kesyirikan itu bukan orang yang berhala saja. Sekarang sudah nggak ada berhala kecuali di Pulau Bali atau di tempat-tempat yang sedikit. Tapi makna daripada kesyirikan itu juga ketaatan kepada manusia yang bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah. Saya pernah sampaikan satu ayat. Masih ingatkah satu ayat? Saya ulang dan saya tulis di sini. Kalau sudah saya tulis di sini, minggu depan dihafalkan. Jadi kewajiban menghafalkan tadi ayat mana? Yang pertama mana? 4384. Yang kedua ayat ini. Nih. Ayat ini yang kedua. Kalau ini tidak usah, ada apa-apa. Tapi kalau mau dihafalkan bagus. Ayat apa itu? 42 21. Ini ayat-ayat dahsyat, Pak. Ini mestinya kita sudah belajar waktu kelas SD, kelas 3. Tapi banyak bapak dan ibu kita tidak mengajarkan. Ya enggak? Kenapa? Mungkin bapak ibu kita salah makan. Terlalu banyak makan kupang lontong. Kenapa dia diajarkan oleh guru-guru kita? Banyak maaf. Banyak, saya kan di dunia pendidikan. Banyak guru-guru kita ini akidahnya rusak. Visi dan misi dalam memandang kehidupannya rusak. Mereka lebih mementingkan anak murid hafal lagu kebangsaan. Lebih mementingkan anak murid ahli komputer dan matematika daripada akidah ini. Akhirnya akidah ini nggak diajarkan. Sementara matematika yang nggak penting, jelimet-met diajarkan. Ya, oke, baca. Saya ulang kembali ayat ini. Apakah mereka mempunyai kesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka lebih dilaksanakan, dan tunggu orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang Oke.
Pak, Bu, ada dua kata kunci di dalam ayat ini. Saya tulis dua kata kunci tersebut. Yang pertama, syuraka. Nih, saya tulis bahasa Arabnya. Ya, syuraka. Apa arti syuraka? Tuhan selain Allah. Tandingan Allah. Tuhan selain. Yang kedua, arti kata kunci yang kedua, syara'u. Subhanallah, saya teliti, ternyata syara'u ini di dalam Al-Quran hanya ada di dua ayat. Kedua-duanya di dalam surat 42. Salah satunya di sini. Apa arti syara'u? Arti syara'u itu jelas, membuat hukum, membuat syariat. Kan dari kata-kata syariah, membuat hukum. Maka apa kata Allah? Apakah kau memiliki Tuhan selain aku, dan Tuhan tersebut mempunyai keistimewaan, keistimewaannya bisa membuat hukum? Apakah kau lakukan? Kalau itu kau lakukan, maka aku akan hukum kalian sekarang. Tapi terpaksa hukum itu aku tunda hari kiamat. Kenapa? Karena sudah jadi keputusanku, hukuman akan diberikan di akhirat. Jadi, gunung kami bisa buat hukum. Berhala bisa buat hukum, patung. Aki bisa buat hukum, aki. Yang bisa buat hukum selain Allah siapa? Maka ada Tuhan selain Allah, namanya manusia, membuat hukum selain hukum. Serius loh. Kenapa kita kalahan? Karena akidah kita nggak seperti ini. Ternyata musuh Allah nomor wahid, di antaranya yang paling banyak menyesatkan kaum muslimin adalah manusia yang membuat hukum selain hukum Allah. Kemudian dia berdiri di atas kekuasaannya, memaksa manusia untuk tunduk kepada buatannya. Adakah hal seperti itu sekarang? Ada? Banyak? Antum bicara dalam keadaan sadar? Sadar? Banyak. Setuju dengan kesadaran beliau dan pernyataannya? Berarti hati-hati keluar rumah, hati-hati hidup, banyak penyesat. Keluar ke kiri disesatkan, ke kanan disesatkan. Maka harus tetap istiqomah. Contohnya Ustaz Abu Bakar Basir dan orang-orang yang lain tentunya yang kita tidak ketahui. Inilah la ilaha illallah. Pak, apa kata ulama? Kalau orang la ilaha illallahnya benar, akidahnya pasti benar. Tapi ingat, akidahnya bisa berantakan kalau la ilaha illallahnya sah. Jadi jangan kami masuk jannah. Apa? Aku sudah baca la ilaha illallah. Oh enggak, ada syaratnya. Wa huwa ya'lam. Dia mengetahui. Itu baru satu syarat. Ada 6 syarat yang lain. Dia yakin, dia membenarkan. Ada yang lain. Baru satu syarat. Saya tidak nambah banyak-banyak, cukup ini. Saya minta ayat ini ayat dasar dihafalkan. Minggu depan siap dihafalkan? Ibu-ibu siap? Jangan-jangan karena ada hafalan malam minggu depan tidak datang. Lu ono hafalan. Wis ndak teko pisan. Ndak banyak-banyak, saya beri 3 ayat saja. Yang pertama ini. Yang pertama tadi 40 berapa? 4384 PR. Banyak maaf, kenapa saya suruh hafalkan? Karena dengan menghafal ayat ini akan menghujam di dalam dada. Supaya kita tidak serong, tidak sesat. Hari ini ada proses penyesatan. Dan proses penyesatan itu menggunakan kekuatan. Ayo kan, tidak sesat tak pateni. Jadi kita ini dipaksa untuk sesat.
Makanya ini harus dihafalkan. Yang pertama 43, 8. Yang kedua 42. Karena saya lihat orang-orang sini semangat menghafalnya tinggi, kita genapkan jadi 3. Kalau lihat wajah-wajah beliau ini, 10 pun siap ya. Tapi 3 saja. 26, 97. Mudah-mudahan besok tidak kosong. Yang hadir cuma ketua kelas toh ya. Enggak. 4384, 4221, 2697. Hati-hati Pak. Saya ingatkan, selip sedikit kita sesat. Karena yang memegang kekuasaan di muka bumi ini orang kafir. Program utamanya penyesatan. Apa betul Ustaz? Iya. Ada ayatnya. Mari saya tunjukkan ayatnya. Program utamanya penyesatan. Nih, buka surat 5. Ayatnya, subhanallah. Ayatnya 49. Surat 5, ayatnya 49. Baca. Surat 5, ayatnya 49. Jangan khawatir, tidak perlu dihafal ini. Ya, karena panjang. 3. Ya, yang keras, Pak, yang keras. Khusus ayat ini. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Oke, karena sudah ada, nanti kita lanjutkan pada sholat. Ya.